Halo, selamat datang di kanal YouTube Reaksi. Bersama gue Ikhlas di acara Ikhlas Bereaksi, karena bereaksi harus ikhlas. (17 Agustus tahun 45), itu adalah hari kemerdekaan kita. Kita merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nuansa kemerdekaan ini kita udah lewatin setiap tahunnya, tapi kayaknya setiap tahun tuh kita hype banget soal ini, dan harus hype karena ini adalah ulang tahun kita sebagai bangsa yang bebas. Tapi gue pengen ngasih tahu lo dulu apa itu artinya kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa yang pemerintahannya diatur sendiri tanpa intervensi bangsa luar atau negara luar. Tapi kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Ini yang dimaksudkan adalah ketika tahun 45 kemarin atau sebelum 45 kita dijajah 350 tahun sama Belanda dan Jepang. Tapi sedikit berbeda ketika kita sudah di setelah tahun 45 meski banyak agresi-agresi militer yang terjadi. Selain itu, menurut gue sendiri, kemerdekaan menjadi simbol kekuatan suatu bangsa, sebagaimana masyarakatnya mampu bersatu dan bekerja sama untuk bebas dari penjajahan tadi. Penderitaan dan mampu membangun bangsa yang besar dan mandiri. Itu definisi gue sendiri. Namun di hari ini, di hari-hari setelah kemerdekaan tahun 45, perjuangan tidak lagi dilambangkan dengan bambu runcing dan peperangan. Kita melambangkan perjuangan-perjuangan ini dengan cara belajar, bekerja, dan berdedikasi untuk negara, agar negara ini tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain. Asik, keren banget. Salah satu bentuk perjuangan kita saat ini adalah merdeka dari COVID-19, pandemi. Meski ini kita perjuangan seluruh negara di dunia, tapi ini juga kita harus perjuangkan sebagai bentuk kemerdekaan, sebagai ketika kita udah selesai nanti, kita bisa memerdekakan diri kita dari COVID-19. Kita sebagai bangsa yang besar harus mampu berjuang bersama agar bangsa ini bebas dari COVID-19. Dan 17 Agustus bisa menjadi momen persatuan kita, seperti kata Mas Menteri Sandiaga Uno. Ini kata dia gini, ini adalah sinyal kebangkitan kita. Lebih dari 1,5 tahun berjuang di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Ini menunjukkan semangat untuk bangkit, bergerak, membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang besar, menang lawan COVID. Together we can do it. Anjay, keren banget dong Mas Menteri ya. Gue setuju banget sama Mas Menteri, karena di hari ini, di hari-hari sulit kita semua, kita nggak perlu lagi yang namanya perpecahan dan juga saling sikut. Kita di hari ini lebih memerlukan yang namanya persatuan, kebersamaan, agar Indonesia ini bisa kembali pulih. Tadi persatuan dan kebersamaan itu mau itu dari segi mental maupun dari segi fisik. Contohnya seperti gotong royong, lu mau bikin saling bantu lah intinya gitu. Kita juga nggak perlu adanya kerusuhan-kerusuhan yang kayaknya nggak memberikan dukungan moral ketika kita berperang di medan perang COVID-19 ini. Seperti kata Mas Menteri tadi, kita perlu bersama bergerak untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang mandiri dan bangsa yang besar. Meski kayak gitu, kayaknya kurang relevan kalau kita menutup mata kita kalau dari adanya kericuhan-kericuhan yang terjadi selama COVID-19 dan bertemakan berperang melawan COVID-19. Salah satunya ada kayak kemarin pengusiran selama PPKM, videonya ini. Bisa nggak sih gitu? Dan juga ada juga yang kayak antrian-antrian vaksin yang akhirnya berujung rusuh, padahal itu untuk bersama. Semoga dengan momen 17 Agustusan ini kita mampu mengembalikan rasa persatuan sehingga semuanya kembali kondusif dan bersatu. Bentuk-bentuk perjuangan di tahun-tahun kemerdekaan lainnya, selain berjuang melawan pandemi, kita juga bisa lihat seperti kemarin ada Olimpiade Tokyo dan lain-lain gitu. Kemampuan kita berkompetisi antar negara, intinya itu. Dan juga yang seperti yang tadi gue bilang di awal, dengan belajar dan bekerja demi negara dan bangsa. Beda perjuangan, beda juga pejuangnya. Kalau di zaman dulu kayaknya kita tahu soal orang-orang besar seperti Pak Soekarno, atau orang yang paling gue favoritin itu adalah Jenderal Besar Sudirman. Tapi di hari-hari ini
kayaknya udah beda juga orang pejuang-pejuangnya ini. Para pejuang kita adalah orang-orang yang bekerja memajukan Indonesia, seperti salah satunya guru, yang biasa kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru berjuang di garis depan pendidikan di Indonesia sebagai seorang pembimbing calon-calon pemimpin di masa depan untuk Indonesia. Karena merekalah masyarakat Indonesia di masa depan akan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, yang kemarin rame-rame adalah atlet-atlet di Olimpiade Tokyo 2020, seperti Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu, atau juga atlet-atlet di cabang-cabang olahraga lain yang berjuang atas nama negeri kita tercinta. Nah, itu yang pengen gue katakan. Mereka berjuang demi membanggakan nama Indonesia, tapi jangan lupa ya, kalau semua perang kita nggak bisa menangkan. Yang penting adalah mereka telah berjuang demi negara tercinta. Itu dia. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak atas perjuangan kalian dalam perang panjang melawan COVID-19 di Indonesia. Kalian adalah para pejuang kemerdekaan kita. Kalian adalah garda terdepan perjuangan kita di hari ini. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan segera sembuh dari pandemi COVID-19. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya.